dipersembahkan oleh perwakilan penerima tanda kehormatan, laporan dan kembali ke tempat. Penerimaan tanda kehormatan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Duluan kiri, maju. Jalan. Maju. Jalan. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan live event Hari Bayangkara ke-78. Bersama saya Marcelina Tumundo. Inilah Hari Bayangkara ke-78 langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa Hari Bayangkara ini merupakan atau diketahui juga sebagai hari ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia atau Hari Kepolisian Nasional yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Dan di tahun 2024 ini Polri genap berusia 78 tahun. Di tahun 2024 ini juga pemirsa, Hari Bayangkara ke-78 mengangkat tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Di kawasan Monas saat ini sedang berlangsung upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78 yang tadi kita lihat bersama sudah ada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang memberikan tanda penghormatan atau tanda kehormatan untuk sejumlah anggota Polri yang berprestasi. Dan kita lihat bersama saat ini pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memulai amanat yang akan diberikan di hadapan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian juga jajaran yang hadir langsung di kawasan Monas ini. Untuk itu pemirsa, kita akan dengarkan bersama amanat dari Presiden Joko Widodo di Hari Bayangkara ke-78 berikut ini. Ibu Negara keempat Republik Indonesia, Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua lembaga tinggi negara, yang saya hormati Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia, beserta keluarga besar Polri, yang saya hormati Panglima TNI beserta seluruh jajarannya, sesepuh, senior, dan para purnawirawan Polri yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan. Selamat sore. Selamat sore. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara yang ke-78 kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun saudara-saudara bertugas.
serta terima kasih atas kerja keras, atas pengabdian seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan, proses demokrasi pemilu 2024, dan agenda-agenda besar pembangunan Indonesia, sehingga bangsa kita mampu tetap tumbuh di tengah tantangan dan ketidakpastian global saat ini. Keluarga besar Polri yang saya hormati, Polri memiliki peran sentral di masyarakat, selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Polri tidak ada liburnya. Polri ada di mana-mana, tidak ada wilayah yang terlewatkan bagi Polri. Tapi di sisi lain, artinya rakyat juga melihat dari dekat seluruh gerak-gerik dan tindak tanduk Polri. Saya senang beberapa survei terbaru menunjukkan citra Polri yang semakin baik, bahkan menempati urutan tertinggi kedua. Ini patut kita syukuri, serta harus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan apa? Dengan komunikasi publik yang baik, dengan menjadi contoh, dengan menjadi teladan, dengan membangun etika pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Karena tantangan ke depan tidaklah semakin mudah, baik dari sisi geopolitik, dari sisi ekonomi, teknologi, iklim, semuanya semakin rumit dan penuh dengan ketidakpastian. Di sisi lain, pelaksanaan tugas Polri juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi beragam tantangan, serta daya saing kita di tengah kompetisi global. Sehingga ke depan Polri harus semakin lincah, harus semakin adaptif dan memiliki cara pandang strategis, harus menjadi cooling system dan perekat kebinekaan, harus profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, serta harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan. Apalagi dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih, Polri juga harus mampu mengikuti perkembangan iptek dan menjalin kerjasama untuk memperkuat keamanan negeri kita. Selain itu, sebentar lagi kita akan memasuki tahapan Pilkada 2024. Saya minta Polri turut mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi ini. Jaga netralitas, jaga stabilitas, dan jaga demokrasi kita, agar Pilkada dapat berlangsung aman, jujur, dan adil. Sekali lagi, selamat Hari Bayangkara ke-78. Jadilah insan Bayangkara yang menjunjung tinggi Tribrata Polri, yang solid secara internal, yang sinergis secara eksternal, khususnya dengan TNI, serta setia melayani dan mengayomi masyarakat. Dirgahayu Polri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Dalam upacara Hari Bayangkara ke-78 langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Dan seperti tadi kami sampaikan pemirsa bahwa tema dalam Hari Bayangkara ke-78 ini sangat terkait dengan bagaimana transformasi percepatan ekonomi, atau lengkapnya adalah Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Nampaknya ada banyak kata kunci di sini yang begitu penting dan menarik untuk kita dalami bersama pemirsa, apalagi jika
juga dikaitkan dengan peran sentral dari Polri seperti yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam amanatnya. Dan untuk membahas lengkapnya terkait dengan Hari Bayangkara ke-78, apa saja yang sudah Polri kerjakan sepanjang 1 tahun terakhir ini, kemudian apa tantangan kedepannya dan kemudian strategi dari Polri untuk menghadapi berbagai tugasnya. Saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan seorang narasumber, bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko. Selamat sore, Pak Truno. Selamat sore, Mbak Marcel. Selamat Hari Bayangkara, Bapak. Terima kasih, semoga selalu di hati masyarakat dan menjadi harapan masyarakat selalu untuk lebih baik melayani. Baik, amin. Terima kasih Pak Truno telah bergabung bersama kami di sini. Sudah izin sebentar ya Pak untuk wawancara terkait mendalami Hari Bayangkara ke-78. Tadi kita sudah dengarkan bersama ya Pak, ada apresiasi dari Presiden Joko Widodo terkait dengan kiprah Polri sudah menginjak usia 78 tahun ini. Saya pertama akan ke tema terlebih dahulu Pak. Ini cukup menarik karena dikaitkan dengan transformasi ekonomi ke depannya. Mengapa kemudian ekonomi ini menjadi tema pokok dalam Hari Bayangkara ke-78? Baik, terima kasih Mbak Marcel. Sekali lagi terima kasih atas apresiasi yang khususnya juga diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan tentunya juga seluruh elemen masyarakat dan stakeholder. Yang pertama, Polri pada HUT Bayangkara ke-78 saat ini tahun 2024 ini mengusung tema Polri Presisi, mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Kita ketahui pada tahun-tahun yang lalu sangat berat ketika ada COVID-19, bangsa Indonesia ini terus menggeliat secara ekonomi ya. Khususnya kita juga ketahui pada tahun yang awal di 2024 kita menghadapi beberapa agenda-agenda nasional, internasional serta kalender-kalender Kamtibmas masyarakat. Yang pertama pada saat pemilu tentu Polri juga mengawal bersama TNI dan stakeholder lainnya, kemudian juga pada saat kalender ada operasi ketupat Lebaran, dan juga baru saja kita juga menyelesaikan agenda internasional seperti World Water Forum. Tentu ini menjadi bagian tadi Bapak Presiden juga menyampaikan terkait dengan tantangan global dan juga kompetisi global di bidang ekonomi. Tentu salah satu pilar dalam amanah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri diamanahkan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya bahkan juga pelindung, pengayom, dan penegakan hukum. Tentu ini bertujuan untuk Harkamtibmas dan juga selain itu juga mendukung perekonomian bangsa Indonesia sehingga lebih menggeliat, dan terutama di mata dunia internasional. Kemarin kita baru selesai event internasional, ini menjadi suatu kepercayaan kepada bangsa Indonesia dari dunia internasional bahwasannya Polri bersama seluruh stakeholder termasuk TNI mampu menjaga stabilitas keamanan, sehingga ini membuat bagaimana transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Begitu Mbak Marcel. Menjadi begitu penting ya Pak, karena tadi juga mengutip Presiden Joko Widodo bahwa posisi Polri ini sangat sentral di tengah masyarakat. Ekonomi yang maju, yang stabil tentu membutuhkan kondisi keamanan yang juga paling prima ya Pak. Nah kalau kita melihat ke depannya juga ini ada beberapa agenda yang tadi disebutkan Pak Presiden juga ya, bahwa ada pilkada serentak, kemudian tentunya menjaga Kamtibmas sehari-hari, baik itu di lingkungan yang terkecil sampai di level nasional, bahkan mengantisipasi kejahatan-kejahatan transnasional. Nah, bagaimana kemudian Polri menunjukkan adanya komitmen yang semakin diperbaiki, semakin ditingkatkan di momentum Hari Bayangkara ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Marcel. Pertanyaan yang bagus sekali. Tentu Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo selalu menekankan tentang tantangan global ini. Ya, perkembangan tadi salah satunya disebutkan juga ada tantangan terkait dengan teknologi. Ya, ini kan suatu perkembangan yang borderless, artinya semua masyarakat bisa mengakses ya, kemudian juga dunia internasional bisa mengakses. Salah satu strateginya tentu bagaimana dari aspek internal Bapak Kapolri menekankan sumber daya manusia yang unggul ya. Yang unggul ini adalah Bapak Presiden pada saat rapat pimpinan nasional di TNI Polri juga menekankan bahwasan institusi Polri harus menjadi institusi pembelajar yang adaptif, baik terhadap teknologi, tantangan segala yang bersifat global, regional maupun nasional. Ini menjadi bagian untuk peningkatan sumber daya manusia terhadap eksternal yang akan kita hadapi, dan tentu ini menjadi kompetensi global ya terkait dengan ekonomi tadi, seperti itu Mbak Marcel. Oke, artinya
artinya kata kuncinya juga tadi ya Pak, adaptif menghadapi tantangan-tantangan yang ada baik di dalam maupun secara global. Kembali ke tema Pak, ini kan kita bersama-sama mengusung Indonesia Emas tahun 2045. Bahkan ini juga menjadi agenda pembangunan jangka panjang dari pemerintahan kita. Apa sebetulnya makna dari Indonesia Emas untuk Polri Pak? Ya, tentu pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah suatu visi bangsa Indonesia. Jadi di situ include seluruhnya, inklusif ya, tanpa satu pun, tapi seluruhnya menyertai bersama-sama menuju Indonesia Emas. Harapannya adalah menjadi negara yang kuat ya, tadi di bidang tentu stabilitas ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan tentu apa yang menjadi cita-cita dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentunya Polri di sini tidak sendiri, tadi juga ditekankan terkait dengan kerjasama kolaboratif. Tentu Bapak Kapolri selalu menekankan terkait dengan bekerja secara kolaboratif. Tentu penguatan-penguatan ini akan menghasilkan aspek keamanan ya, tentunya yang menjadi lebih optimal. Nah, tentu Polri juga tidak terlepas dari seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, ya, serta stakeholder lainnya. Ini menjadi bagian penting secara inklusif untuk bagaimana menjaga stabilitas keamanan sehingga tentunya Indonesia Emas akan tercapai di 2045. Walaupun turbulensinya akan ada, namun apabila kita solid, tentu ini akan menjadi bagian yang memudahkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Begitu Mbak Marcel. Soliditas itu sangat diperlukan begitu ya Pak dalam menjalankan tugas-tugas Polri ke depannya. Sejak awal ya, pertama Polri kemudian berdiri sampai di usia 78 tahun ini. Nah, berbicara soal bagaimana penguatan SDM dari dalam Polri juga, ini kita akan kembali melihat ya Pak di lapangan saat ini yang sedang berlangsung. Ini adalah dari Korps Drum ya Pak, Drum Korps, penampilan dari Akademi Kepolisian. Nah, kita melihat berarti ini adalah calon-calon pemimpin Polri ke depannya ya Pak, para taruna dan taruni kepolisian. Mereka tentunya sudah dilatih dengan berbagai pembelajaran, dilatih dengan berbagai disiplin ilmu juga. Nah, kita lihat bersama ini jadi salah satu persembahan tentunya ya di Hari Bayangkara ke-78. Nah, kalau kemudian kita kaitkan Pak dengan tantangan di Indonesia Emas 2045, apa kemudian bentuk Polri terus menempa SDM untuk bisa menghadapi tantangan global ke depannya Pak? Iya, tentunya Bapak Kapolri juga menekankan terhadap sumber daya manusia. Dalam hal ini ada asisten Kapolri di bidang SDM. Mekanisme dari mulai awalan ya, dalam skema awalan rekrutmen kita mencari putra-putri terbaik sebagai calon-calon anggota Polri ya, berbagai bidang, dari mulai Tamtama, Bintara, Perwira, dari berbagai sumber. Ini sudah menjadi bagian daripada secara skemanya adalah humanis ya, kemudian juga unggul ya, sehingga semua yang diharapkan pada saat proses pendidikan sampai dengan nanti menjadi anggota Polri dan calon pimpinan Polri, bahkan ini menjadi pembelajaran yang luar biasa. Tadi Bapak Kapolri juga mengharapkan semuanya adalah adaptif ya. Tadi Bapak Presiden menekankan sebagai institusi pembelajar yang adaptif, tentu tantangan ke depan ini menjadi bagian secara inklusif. Tadi kami sampaikan baik yang kami yang di senior ya, kemudian di tingkat perwira menengah, PAMA sampai dengan calon-calon anggota Polri ini menjadi bagian yang pembelajar ya, terkait dengan tantangan global, tantangan yang bersifatnya teknologi, kejahatan, transnational crime ya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, di mana peningkatan kompetensi Bapak Kapolri selalu menekankan di bidang seluruh fungsi-fungsi utama atau fungsi operasional, ya, khususnya di Bareskrim, di Baintelkam, kemudian di Korsabara, Bimas. Nah, ini tidak menutup semuanya harus menjadi bagian yang inklusif, yang kemudian bisa melakukan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang paling utama, dan tentunya penegakan hukum tujuannya juga kembali kepada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat bangsa Indonesia. Begitu Mbak Marcel. Dan bertepatan juga Pak dengan Hari Bayangkara atau hari ulang tahun, ini kan artinya momentum untuk berefleksi juga ya, apa yang sudah Polri kerjakan sepanjang 1 tahun terakhir ini. Bagaimana evaluasinya Pak? Alhamdulillah, penilaian tentu dari eksternal. Kami membutuhkan cermin.
terakhir dari survei ya tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia mencapai 71,3%. Artinya ada peningkatan kepercayaan dan kinerja dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini kami ucapkan terima kasih, apresiasi dari masyarakat. Tentu ini menjadi bahan kami tetap melakukan evaluasi dan memberikan pelayanan dan perlindungan yang terbaik, penegakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan, dan tentunya juga dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait langkah-langkah, kita masih ada satu agenda di tahun 2024 ini adalah pilkada ya. Tentu kembali lagi Polri akan bekerja secara kolaboratif. Seluruh elemen masyarakat akan terlibat sebagai cooling system. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Cooling system menjaga kebinekaan. Ada 4 konsensus dasar di situ untuk menjaga nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama-sama, Mbak Marcel. Artinya pilkada serentak nantinya ini tentu juga menjadi ujian begitu ya Pak, bagi netralitas Polri, bagi independensi dari Polri juga, integritas yang tentunya harus selalu dipegang oleh setiap institusi. Nah bagaimana kemudian nanti memastikan ya Pak, pilkada serentak ini seluruh jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah menjunjung tinggi netralitas? Ya, Bapak Kapolri selalu menekankan dan dikuatkan dalam surat-surat telegram atau arahan dari Kepala Divisi Propam ya terkait dengan netralitas. Semua sudah diatur pada kode etik, disiplin, bahkan juga undang-undang mengatur itu. Polri tidak memiliki hak dipilih ataupun memilih. Netralitas paling penting di Polri ya. Tentunya bagaimana bisa menjaga keamanan di sini, sama-sama mari menjaga, dan kemudian pada aspek keamanan yang dijaga oleh Polri tadi, nilai-nilai atau kehidupan masyarakat selama 24 jam ini akan selalu berinteraksi dengan Polri. Artinya Polri tidak tidur. Tidak tidur di sini artinya adalah ketika berinteraksi tentu hanya untuk sebagai cooling system atau menjaga keamanan. Jadi bukan hal itu yang bersifat tidak netral dan lain-lain, tetapi semua elemen masyarakat kita akan melakukan interaksi untuk menjaga cooling system bangsa ini menjadi aman dan baik. Polri tidak tidur dan tidak libur kalau mengutip dari Presiden Joko Widodo tadi ya Pak. Iya, kita sama-sama tentunya memberikan informasi, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, Pak Truno, selain kita tadi sudah membahas ya apa saja kata kunci di Hari Bayangkara ke-78 ini, kita juga ingin mendalami sebetulnya di setiap Hari Bayangkara ini ada agenda atau rangkaian acara apa saja sih yang digelar oleh Polri ya. Di tanggal 1 Juli ini kan acara puncak. Artinya sebelumnya ini sudah ada beberapa rangkaian acara. Bisa diceritakan Pak ada apa saja? Ya betul Mbak Marcel. Sejak awal Juni atau sebelumnya kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan rangkaian. Pertamanya adalah kegiatan-kegiatan religi, kemudian bantuan sosial, bakti sosial, ada bakti kesehatan, ada seni, ada olahraga, kreativitas, dan bahkan terakhir kemarin juga kita melakukan Polri bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama adalah doa bersama lintas agama. Ya, ini tentu menjadi bagian penting bagaimana ikhtiar upaya yang kita selalu lakukan bersama-sama masyarakat dan seluruh stakeholder tentu didasari juga dengan berdoa. Nah, kemudian juga kami melakukan ziarah melihat dari tokoh-tokoh pahlawan kita yang terus kita junjung tinggi bagaimana untuk mempedomani sehingga Polri lebih baik ya melihat dari perjuangan para pahlawan kita. Dan kemudian saat ini 1 Juli tepatnya 2024 di Monas diadakan puncak acara yaitu upacara. Dan kemudian nanti setelah ini akan ada syukuran ya, wujud syukur kita bersama dengan masyarakat, dan kemudian juga dilanjutkan berbagai kegiatan seperti kami menyiapkan ada pesta rakyat dalam artian menyiapkan booth-booth untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa berpesta. Artinya dalam artian pesta di sini adalah pesta yang bagaimana membantu masyarakat sehingga ini bisa dirasakan kehadiran Polri ada di tengah-tengah masyarakat. Begitu Mbak Marcel. Malam nanti ada pesta rakyat ya Pak, dan ini terbuka Pak untuk bisa didatangi. Betul sekali Mbak. Jadi kita menyiapkan 150 booth dan juga ada beberapa booth lainnya seperti pameran ya. Tentu silakan kepada seluruh masyarakat untuk hadir melihat, dan alhamdulillah di sini kami siapkan juga beberapa makanan, minuman yang gratis, dan tentunya ini menjadi bagian bahwasannya Polri semakin dekat dengan masyarakat, Mbak. Kita juga sejak siang tadi Pak sudah melihat ini banyak sekali sebetulnya yang hadir ya di kawasan lapangan Silang Monas ini, dan tadi seperti Pak Truno sampaikan juga sudah ada kegiatan agama, bakti sosial, bahkan ada kegiatan seni budaya juga ya Pak dalam rangkaian Hari Bayangkara tahun ini. Tapi ada satu acara nih Pak yang selalu menarik perhatian khususnya pribadi untuk saya ya Pak, adalah Hugeng Awards.
di tahun ini juga akan diberikan ya Pak Hugeng Awards. Betul sekali. Bagi para anggota Polri yang berprestasi. Ini kalau kita bisa sampaikan juga bahwa ini adalah salah satu bentuk penghargaan juga ya Pak untuk mendiang Jenderal Hugeng, Kapolri kelima di tahun 1968. Mungkin bisa diceritakan Pak, seperti apa sebenarnya sosok Pak Jenderal Hugeng bagi kepolisian di masa kini Pak? Iya, kita patut menghormati ya pahlawan dan juga tokoh di Polri. Pak Hugeng ini bagian daripada role model yang tentu tidak hanya di internal kami, tetapi di eksternal juga mengakui. Artinya beberapa sudut-sudut yang tidak terliput dalam dunia kekinian masih banyak. Bapak Hugeng yang mungkin pada salah satu sisi dari Pak Hugeng ini bisa kita lihat, dan ini sifatnya dari eksternal menilai, kemudian memberikan kepada kami dan mengapresiasikannya kepada kami, dan kemudian Bapak Kapolri memberikan suatu acara apresiasi kepada Polri Bayangkara yang terpilih menjadi beberapa seperti inovatif, ya, kemudian berintegritas. Ini tentu menjadi bagian penting untuk tetap menanamkan nilai-nilai yang dimiliki oleh Pak Hugeng. Tentu masyarakat juga ini menjadi harapan utamanya. Begitu Mbak Marsha. Ya, menjadi harapan tentu apa yang kemudian mungkin sering viral, apa yang sering menjadi keluhan dari masyarakat ini sebetulnya masih ada insan-insan dari Polri artinya ya Pak yang kemudian memiliki komitmen kita harapkan seperti mendiang almarhum Jenderal Hugeng yang tentunya juga begitu berprestasi dan begitu memiliki integritas ya Pak. Nah ini juga masih akan ada ya Pak rangkaian acara ke depannya dalam rangka Hari Bayangkara ke-78. Ada apa saja Pak yang disiapkan dan bagaimana pelibatan masyarakat di Hari Bayangkara tahun ini? Iya, tentu Polri akan terus melakukan perbaikan-perbaikan, peningkatan-peningkatan ya dalam aspek pelayanan, perilaku, penegakan hukum. Bapak Kapolri juga selalu menekankan bahwasannya kita menjadi organisasi yang terbuka. Organisasi modern adalah organisasi yang terbuka. Artinya Bapak Kapolri menekankan selalu mengatakan Polri tidak anti kritik. Silakan berikan kami masukan yang sifatnya konstruktif. Karena Polri ini juga milik masyarakat dan bangsa ini. Kebaikan Polri juga tentu menjadi bagian daripada sumbangsih daripada masyarakat. Dan tentunya media melakukan kontrol sosial yang baik. Dan selama 24 jam juga stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh elemen masyarakat melakukan kontrol sosial terhadap kami. Bapak Kapolri di sini menginginkan harapannya adalah menjadi organisasi yang modern, artinya adalah organisasi yang terbuka untuk tidak anti kritik. Begitu Mbak Marsha. Pak Truno dan juga pemirsa, kita masih akan kembali dalam live event Hari Bayangkara ke-78. Masih ada sejumlah pembahasan terkait dengan apa yang menjadi tantangan dari Polri ke depannya di usianya yang ke-78. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di live event Hari Bayangkara ke-78. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.